Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashab al-fadilah, para alim yang terhormat, Bapak Direktur bersama seluruh staf RSUD Muhammad Nur, dan juga para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Siang ini di tengah-tengah kesibukan kita melayani masyarakat untuk berobat, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir ke Masjid Ar-Rasyid ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita sholat duhur berjamaah, sekaligus dilanjutkan kewajiban kita untuk terus belajar. Belajar yang terbaik adalah mempelajari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kita akan mengkaji satu ayat yang disebut-sebut oleh baginda Nabi sebagai Sayyidatul Ayah atau A'zamul Ayah, paling agungnya ayat, yaitu kita kenal dengan ayat kursi. Lafalnya insya Allah panjenengan sudah hafal semua. Untuk tabarukan sekaligus berharap dapat pahala dari Allah, mungkin kita bisa baca bersama-sama karena sudah hafal ayatnya. Bareng-bareng Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, sengaja tadi saya memenggal-menggal pembacaan ayat tadi karena sungguhnya kata seorang mufassir besar, yaitu Imam Ibnu Katsir, dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa di antara keagungan ayat ini terdiri dari 10 kalimat, 10 potongan kalimat yang disatukan oleh Allah dalam satu ayat yang disebut dengan ayat
kursi. Jadi penggalan tadi ya, itu jumlahnya 10 kalimat, yang masing-masing kalimat itu sudah sempurna, tuntunannya sudah bisa dipahami, tapi oleh Allah ini dijadikan dalam satu ayat. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, kalau kita kembali kepada kajian sebelumnya, Al-Fatihah itu disebut oleh Allah, oleh baginda Nabi sebagai Ummul Quran, induk Al-Quran. Kalau ayat ini disebut oleh baginda Nabi sebagai a'zamu ayatin, paling agungnya ayat Al-Quran. Sama-sama punya keistimewaan masing-masing. Cuma khusus untuk ayat kursi ini baginda Nabi menyebutnya sebagai a'zamu ayah, paling agungnya ayat. Apakah kemudian ada perbedaan antara ayat Al-Quran? Sesungguhnya tidak ada. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai a'zamu ayah, paling agungnya ayat Al-Quran? Karena ketika kita membaca Al-Quran, ada ayat di mana dalam ayat itu berisi tentang tuntunan akidah. Ada ayat yang membicarakan tentang para nabi dan rasul, ada ayat yang membicarakan tentang orang-orang soleh, ada ayat yang membicarakan tentang kita secara umum, ada ayat yang membicarakan tentang orang-orang yang menentang kerasulan dan semacamnya. Nah, tentu sudah barang tentu ketika Allah menceritakan dirinya sendiri, ya, maka kandungan ayatnya akan melampaui kandungan ayat yang tidak menceritakan diri Allah sendiri. Ayat ini menjadi begitu agungnya karena ayat ini menceritakan tentang dirinya Allah sendiri. Allah bercerita siapa dirinya melalui ayat ini. Sehingga ada satu ulama yang juga menghitung ungkapan dalam ayat ini, kalau dihitung yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada 17 kali dalam satu ayat ini. Allah menyebut dirinya sebanyak 17 kali dalam ayat ini. Nanti mungkin kita bisa hitung. Kalau saya hitungkan sebagai gambaran bahwa kenapa Rasulullah menyebut sebagai a'zamu ayat, paling agungnya ayat, karena dalam ayat ini Allah menceritakan tentang diri Allah, dan Allah mengulang sebanyak 17 kali tentang dirinya dalam satu ayat ini. Ini disebutkan oleh salah seorang ulama yang bernama Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau menyebutkan begini, dalam ayat ini kalau dihitung dimulai dari lafaz Allah satu, yang kedua huwa, la ilaha illa huwa, yang ketiga al-hayyu, yang maha hidup, al-qayyum, kemudian dhamir la ta'khuduhu, hu, itu kembali kepada Allah, dhamir lahu, jadi setelah la ta'khuduhu sinatu wala naum, lahu, itu juga kembali pada Allah. Kemudian dhamir indahu, man dalladhi yashfa'u indahu, hunya kembali kepada Allah. Kemudian dhamir illa biidnihi, man dalladhi yashfa'u indahu illa biidnihi. Setelah itu dhamir kata ya'lamu, kata kerja ya'lamu, ya'lamu ma fis samawati, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia yang tahu
dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dhamir ilmuhu. Ya. Jadi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Hinya itu dia, ilmunya Allah kembali kepada Allah. Illa bima syaa, kemudian juga ada dhamir di situ, dhamir syaa, yang ia kehendaki, yang dia kehendaki. Seterusnya ada dhamir kursiyuhu. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Luas kursinya Allah itu melampaui luasnya seluruh langit dan bumi. Hunya kembali kepada Allah. Wala ya'uduhu, hunya kembali kepada Allah. Wa huwal aliyul, kata-kata wa huwa juga kembali pada Allah. Al-aliyu kembali kepada Allah. Al-azimu kembali kepada Allah. Hitungannya 16. Kemudian ada satu kata yang disebut dengan dhamir al-khafi, kembalinya secara samar, yaitu pada ungkapan hifdhuhuma, yang memelihara langit dan bumi. Memelihara bumi ini tentu bukan sekedar objeknya yang ditonjolkan, tapi siapa yang memeliharanya. Maka kalau dihitung, kata Imam Ahmad, itu ada 17 kali dalam satu ayat ini yang kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantas saja bagi Nabi menyebutnya sebagai a'dhamu ayatin, paling agungnya ayat Al-Qur'an. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, penamaan ayat ini sebagai ayat kursi, di samping pada lafal ayat ini terdapat kata wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, ada kata-kata kursiyyuhus samawati wal ard, tapi juga disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi annaha afdalu ayatin fi kitabillah, karena ayat inilah ayat yang paling utama dalam kitabullah. Kemudian dalam peristiwanya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala Ibnu Ka'bin, pernah bertanya kepada seorang sahabat bernama Ibnu Ka'bin, ayyu ayatin fi kitabillahi a'dham, ayat apa yang paling agung dalam kitabullah itu? Qala, Ibnu Ka'ab ini berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Faraddadaha biraran, Rasulullah terus bertanya kepadaku tentang pertanyaan itu. Summa qala ayatul kursi, akhirnya saya menjawab, kata Ibnu Ka'ab ini, jawab pertanyaan Rasul itu dengan ayat yang paling agung itu adalah ayatul kursi. Nah, ketika mendapatkan jawaban ayatul kursi dari sahabatnya ini, Rasulullah SAW kemudian mendoakan sahabat Ibnu Ka'ab ini, liyahannakal ilmu abal mundir walladhi nafsi biyadihi inna laha lisanan wa syafatain tuqaddisul malika inda sakil arsh. Mudah-mudahan ilmumu terus berkembang. Abal Mundir, anaknya bernama Al-Mundir, disebut dengan Abal Mundir. Walladhi nafsi biyadi, demi zat di mana jiwaku ada di tangannya. Innalaha lisanan wa syafatain, sungguhnya pada ayat kursi itu ada bacaan-bacaan yang dibacakan oleh lisan dan dua bibir ini. Tuqaddisul malika inda sakil ars, yang mensucikan Allah sang penguasa di kaki arsy Allah. Jadi beliau menyetujui pernyataan Ibnu Ka'ab ketika menyebut ayat ini dengan nama ayatul kursi. Jadi kata kursi yuhus itu menjadi satu penanda
pembeda ayat ini dengan ayat yang lain sehingga kemudian diberi nama dengan ayat kursi. Baik, para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, kira-kira apa yang disebut dengan ayat kursi? Nah, tentu mungkin sudah maklum semua ya, ayat kursi ini namanya kursi, al-kursi memang bisa bermakna kursi yang kita maklumi sebagai tempat yang dijadikan tempat duduk gitu. Jadi singgasana bisa makna jangsana. Tapi ini ketika diungkap demikian, ini tidak berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala duduk di singgasana. Karena itu nanti akan mengarah kepada akidah mujassimah. Akidah yang mengatakan Allah itu berjisim, Allah itu membutuhkan tempat. Ketika Allah butuh tempat, maka dia menjadi lemah. Karena dia tidak bisa ketika tidak ada kursi itu. Jadi ketika ada penyebutan seperti ini, jangan kemudian dipahami ini ayat ini Allah itu butuh kursi. Nah, itu namanya ayat memahami dengan ayat dengan makna yang mengarah kepada akidah mujassimah. Akidah yang menyatakan Allah itu berjisim yang kemudian membutuhkan tempat duduk. Jadi maknanya ini namanya majaz. Jadi majaz. Jadi dalam bahasa Arab itu kata al-kursi itu maknanya adalah tumpukan satu barang dengan barang yang lain. Jadi ketika disebut dengan kursi tempat duduk, maka maknanya itu memang kursinya itu ada bagian-bagian yang disusun begitu, kemudian diduduki oleh seorang, sebut dengan kursi. Kalau di pondok-pondok pesantren itu ada namanya kurasan, kitab kurasan itu. Kitab kurasan ini kitab yang tidak dijilid ya, lepas gitu, lepas. Itu berasal dari kata kurosatan itu. Jadi karena bertumpuk saja di situ disebut dengan kurasan itu. Itu di pondok-pondok seperti itu. Nah, ketika dikaitkan dengan Allah Azza wa Jalla yang tidak membutuhkan kursi sungguhnya, itu dalam pemaknaannya adalah ada dua yang dipakai. Yang pertama adalah ilmullah, yang kedua qudratullah. Jadi ketika disebut dengan kursi Allah, kursiyuhus samawati wal ard, maknanya adalah bahwa ilmu dan kekuasaan Allah itu melampaui atau meliputi seluruh langit dan bumi. Artinya karena keagungannya itu kemudian disebutlah dengan kata kursiyuhus samawati wal ard. Jadi sekali lagi mungkin banyak ayat-ayat lain yang seakan-akan Allah itu mujassimah. Allah itu berjisim seperti jasad kita. Tidak bisa, karena laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai dengan diri Allah. Ketika berjisim ini, itu artinya antara satu bagian dengan yang lain saling membutuhkan. Jangan dikira bahwa jempol kaki tidak penting, gitu kan? Ketika jempol kaki kena tusuk duri, yang lain ikut merasakan sakitnya kan gitu. Artinya satu bagian yang mungkin kita anggap tidak begitu penting, jangan kemudian itu disepelekan. Ketika Allah itu dipahami berjisim, ya, maka itu sudah keluar dari akidah yang sahih, akidah yang benar. Jadi misalkan ada ungkapan yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jangan dipahami Allah bertangan seperti tangan manusia. Jadi tangan itu biasa digunakan dalam makna sebagai kekuasaan Allah. Jadi kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Jadi sekali lagi pemaknaan kata kursi sebagai nama di ayat ini itu dipahami adalah bahwa ilmu dan kekuasaan Allah melampaui atau meliputi seluruh langit dan bumi. Dari sisi nama kita sudah bisa membayangkan kira-kira apa kandungan dari ayat ini. Baik para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, kalau melihat kepada riwayat hadis ya,
betapa banyaknya riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan ayat ini. Saya bacakan satu saja. Dalam hadis yang sahih ya, ini saya kutip dalam kitabnya Al-Ustadz Ad-Doktor Al-Wahhab Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir. Waqad sahhal hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi annaha afdalu ayatin fi kitabillah wa fiha ismullahil a'zam. Jadi kenapa ini disebut dengan apa istilahnya? Ayat yang paling utama. Karena dalam ayat ini dijelaskan tentang ismullahi al-a'zam, nama Allah yang paling agung. Dalam hadis lain disebutkan juga ya, wa waradat ahaditsu katsiratun ukhra fi fadliha minha sayyidul kalam al-Qur'an wa sayyidul Qur'an al-Baqarah wa sayyidul Baqarah ayatul kursi. Jadi disebut dengan ayatul kursi ini adalah sayyid ya, tuannya ya, tuannya apa istilahnya sayyid, jadi majikan ya, jadi yang paling unggul, atau dalam bahasa disebut dengan apa yang paling utama gitu, yang paling utama dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kalau membacanya ini ada satu riwayat yang sahih ya, karena ada sebagian riwayat yang dhaif ya. Ada riwayat dari An Aliin radhiyallahu an qala sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul ya, wa huwa ala a'wadil mimbar man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca ayat kursi ini setelah selesai setiap solat ya, lam yamna'hu min dukhulil jannah. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai setiap salat, maksudnya salat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Tidak ada yang bisa mencegahnya orang itu ya dari surga kecuali mati. Ini memang ungkapannya sedikit membingungkan, tapi setelah saya coba cari syarahnya, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca ayat kursi selesai sholat fardu, tidak ada yang bisa mencegah orang itu dari surga kecuali mati. Jadi maknanya ini seakan-akan orang itu sudah masuk surga duluan ya. Jadi ketika dia keluar nggak ada yang mencegah. Nggak ada yang mencegah, artinya bisa saja dia keluar dari surga itu. Illal maut, kecuali mati. Artinya pembaca ayat kursi ini sungguhnya seakan-akan sudah keluar masuk dari surga gitu. Begitu apa keutamaan ayat kursi yang dibaca setelah selesai sholat fardu, seakan-akan masuk keluar masuk. Jadi tidak ada yang mencegah orang itu dari surga. Bukan ila minal jannah hadisnya, illal maut, kecuali mati. Artinya ketika sudah mati, ia tidak bisa lagi keluar dari surga. Jadi hadisnya bunyinya memang agak sedikit perlu dicari syarahnya. Jadi orang yang baca ayat kursi selesai salat fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah. Tidak ada yang bisa mencegah orang itu dari masuk surga illal maut, kecuali mati. Jadi dari, bukan ilah ya, bukan ilah. Jadi syarahnya ke sana. Seakan-akan ini digambarkan
yang ahli membaca ayat ini seakan-akan sudah masuk surga, keluar masuk, keluar masuk. Ketika sudah mati dia tidak bisa lagi keluar dari surga gitu. Wallahu a'lam bishawab. Wala yuwadifu 'alaiha wala yuwadibu 'alaiha illa siddiqun aw 'abidun. Tidak ada yang bisa istiqamah ya membaca ayat kursi ini kecuali ia orang yang jujur atau orang yang ahli ibadah. Artinya ketika bisa kita istiqamah membaca ayat ini, kita akan dimasukkan sebagai orang yang jujur dan ahli ibadah. Wa man qara'aha idza akhadha madji'ahu amanahu Allahu ala nafsihi wa jarihi wa jarihi wal abyati haulahu. Barang siapa yang membaca ayat ini ketika hendak tidur, amanahullahu ala nafsihi, maka Allah akan menjaganya, membuatnya aman, ala nafsihi, atas diri orang yang baca itu, wajarihi, dan tetangganya, wajari-jarihi, dan tetangga-tetangganya, wal abyati haulahu, dan rumah-rumah di sekitarnya. Satu orang yang baca, maka rumah dia terjaga, rumah tetangganya terjaga, tetangganya terjaga, dan sekitar juga terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian banyak riwayat yang menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan dari ayat kursi. Baik. Kira-kira sampai sini sudah bisa dipahami? Ya, alhamdulillah. Para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita mulai sedikit memahami tentang ayat ini. Potongan pertama, ya, kita ikuti cara pemahaman dari Ibnu Katsir. Jadi kalau belajar tafsir terbaik itu adalah tafsir Ibnu Katsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir. Karena itu menggunakan sumber tafsir bil riwayat atau tafsir bil ma'sur. Kita mulai dengan memahami potongan pertama, yaitu lafaz Allahu la ilaha illahu. Ini potongan pertama ya. Kalimat pertama menurut Ibnu Katsir. Jadi ini ayat yang diawali dengan satu ungkapan yang paling agung, dengan langsung menyebutkan lafal Allah. Allah itu adalah nama zat yang wajib adanya. Yang ada ini ada kalanya wajib adanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada mungkin adanya. Artinya ketika kita diawali dengan ketiadaan, maka mungkin ada, mungkin tidak ada. Jadi ayat ini diawali dengan satu ungkapan yang luar biasa, Allah. Jadi kata seorang mufassir besar juga, Syekh Sya'rawi, ketika Allah memulai dengan menyatakan diri dengan namanya sendiri, kata Syekh Sya'rawi, maka itu tantangan bagi setiap orang yang mendengarnya. Seakan-akan Allah memproklamasikan dirinya. Allah, dirinya menyebut Allah. Allah menyebut dirinya langsung dengan namanya, Allah, menantang semua orang ya. Kalau yang percaya mungkin tidak banyak mempersoalkannya, karena ia akan tunduk pada kepercayaannya itu, keyakinannya itu. Tapi bagi yang kafir itu akan mempersoalkannya. Kok berani-beraninya langsung proklamasi diri Allah. Panjenengan mungkin masih ingat, Allah itu kalau ditelusuri dari sisi lafadznya, bisa maknanya mengherankan, atau bisa maknanya tempat semua orang menuju.
Jadi ketika menyebut Allah berarti itu suatu proklamasi diri, sayalah zat yang paling menakjubkan, sayalah zat yang menjadi tumpuan harapan semuanya. Itu tantangan. Jadi kata Imam Asy-Sya'rawi, bagi seorang mukmin sudah selesai karena dia beriman dengan apa yang dia yakini itu. Bagi orang yang kafir akan mempersoalkan, kenapa Allah menantang begitu? Beliau menjelaskan, seakan-akan Allah menantang, kalau memang kamu tidak percaya saya Allah, ayo siapa yang berani di antara kalian juga menyatakan diri sebagai Allah. Tantangan Allah seakan-akan menyatakan begitu, kata Syekh Asy-Sya'rawi. Bagi yang tidak percaya saya adalah Allah, silakan siapa di antara yang tidak percaya itu nyatakan dirinya sebagai Allah. Tantangan. Ini satu cara untuk menunjukkan keagungan dirinya. Makanya ayat ini luar biasa. Kalau di kalangan tasawuf, ketika dzikir la ilaha illallah itu biasanya ditanamkan dulu lafaz Allah menggunakan cara pola dari ayat Al-Kursi ini. Dalam hatinya tanamkan lafaz Allah, baru kemudian la ilaha illallah. Itu caranya ayat Kursi itu. Di dalam hatinya dihujamkan dulu lafaz Allah, kemudian dzikirnya la ilaha illallah. Itu ikut namanya ikut pola ayat Kursi ini. Setelah itu Allah kemudian memproklamasikan diri sebagai la ilaha illa huwa. Jadi tiada Tuhan kecuali Dia. Maksudnya Dia kembali pada Allah. Nah, lafaz ini sungguhnya kalamnya belum sempurna. Makanya dalam tafsir itu biasanya dimaknai la ilaha ma'budun illallah. Tidak ada Tuhan adalah disembah yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi ada kalimat yang tidak disebutkan gitu. Jadi ketika la ilaha illallah maknanya kemudian biasa para ulama menyatakan tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Kalau tingkatannya itu ada 4. Jadi kalau di kalangan para ulama ya yang ahli dzikir begini, ketika menyebutkan la ilaha illallah ada 4 makna yang ditanamkan. Yang paling dasar dan paling prinsip adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah dalam wujud ini kecuali Allah. Ini sesuai dengan ikrar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, la maqsuda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang dituju. Tidak ada yang dituju. Jadi orientasi kita ini ya dalam hidup ini dalam wujud ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita orientasikan untuk Allah. Kemudian yang keempat, jadi tidak ada yang keempat itu tidak ada yang dicintai. Tidak ada yang dicintai dengan benar dalam wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi imannya sudah sampai kepada maqam mahabbatullah. Nanti kalau ingat saya sampaikan di sesi akhir insyaallah. Jadi ketika Allah menyatakan dengan lafaz la ilaha illallah, inilah penegasan pertama ketika dirinya memproklamasikan sebagai Allah. Jadi Allah, kemudian la ilaha illa huwa. Jadi proklamasi Allah kemudian diikuti dengan pernyataan la ilaha illa huwa.
Kenapa? Karena ketika tidak ditegaskan bahwa Allah itulah ilah yang sebenarnya, maka bisa muncul nanti ilah-ilah yang lain. Makanya ini disebut dengan yang pertama adalah nafyun, yang kedua isbat. Jadi la ilaha itu menafikan tiada Tuhan, itu bukan Tuhan, bukan Tuhan, bukan Tuhan, bukan Tuhan, illallah, kecuali Allah. Itu namanya isbat namanya. Menetapkan bahwa hanya Dia sebagai Tuhan. Semua orang itu sungguhnya bertuhan, tapi wujud Tuhannya yang macam-macam. Ini filsafat agama menyebutkan begitu. Semua orang itu bertuhan, cuma wujud Tuhannya yang macam-macam. Kenapa? Ini bisa berangkat dari hal sederhana. Ketika ada perasaan takut, maka sungguhnya dia butuh penolong. Ketika kemudian dia merasa tertolong dengan apa yang dianggapnya penolong itu, pada saat itu dia sudah menuhankan yang menolong itu. Ketika ada orang mungkin takut kelaparan, kemudian dia minta tolong ya, agar diberikan makan, maka makan itu kemudian menjadi penyebab dia merasa tidak lapar. Bisa jadi nanti makan itu pada saat itu menjadi Tuhan dia. Artinya semua orang sungguhnya bertuhan. Sehingga patut ketika disebutkan la ilaha, tiada Tuhan, itu bukan Tuhan, bukan Tuhan, bukan Tuhan, illa huwa, kecuali Dia, Allah. Itu pernyataan Allah yang pertama setelah memproklamasikan dirinya sebagai Allah. Saya Allah. Setelah itu diikuti dengan potongan yang kedua, Al-Hayyul Qayyum. Ini yang membuat Rasulullah itu betapa agungnya ayat ini. Di antara sifat Tuhan yang paling penting untuk menjadi tumpuan semua makhluknya, dua sifat ini. Yang pertama adalah Al-Hayyu. Tuhan itu adalah zat yang maha hidup. Yang disebut maha hidup itu artinya tidak pernah mengalami ketiadaan dan tidak akan pernah mengalami ketiadaan. Tidak akan pernah mati. Jadi Tuhan tidak akan pernah mati. Mungkin di antara para nabi yang disebut, yang dalam keyakinan kita adalah masih hidup ya, diangkat ke langit, itu Nabiullah Isa alaihissalam. Tapi itu sifatnya diangkat, ya, diangkat. Dia bukan memposisikan diri sebagai subjek, tapi objek. Ya. Diangkat, bukan mengangkat dirinya ke langit. Allah mengangkatnya ke langit, yang nantinya akan diturunkan kembali jadi menjadi objek. Tidak bertindak atas keinginan dirinya. Jadi pasti akan mengalami kematian juga nantinya. Sesuatu yang diawali dengan ketiadaan dan akan berakhir pada ketiadaan pula, maka tidak berhak untuk disebut dengan Al-Hayyu. Sifat Al-Hayyu ini melekat pada zat yang tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak akan mengalami ketiadaan pula. Dia hidup, ya, dia hidup. Tidak ada la awwala lahu wala akhir. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Ini prasyarat pertama untuk menjadi Tuhan. Kalau ingin bisa menjadi Tuhan, di mana semua makhluknya akan bertumpu pada dirinya, bahwa dia harus punya sifat Al-Hayyu. Al-Hayyu harus hidup dan tidak akan mengalami kematian. Kemudian yang kedua adalah Al-Qayyum. Ya. Dia bisa bertindak atas inisiatif dirinya tanpa perlu bantuan siapa dan bantuan apa. Disebut dengan Al-Qayyum atau qiyamuhu binafsihi.
punya sifat al-qayyum yang kemudian diterjemahkan dengan qiyamuhu binafsihi. Dia bisa melakukan apapun juga atas inisiatif sendirinya tanpa membutuhkan bantuan siapa dan apa. Itu al-qayyum. Jadi kalau masih butuh bantuan orang, bantuan pihak lain, itu bukan Tuhan. Berarti lemah. Jadi wa in kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Seandainya ada di muka bumi ini dua Tuhan, maka ke langit dan bumi ini akan rusak gitu. Akan rusak. Kenapa? Karena kehendaknya bisa jadi beda-beda. Kalau ada dua Tuhan itu kemungkinannya tiga. Yang pertama bergantian. Yang satu mungkin mencipta, satunya diam. Maka yang diam bukan Tuhan, karena dia kalah. Nah, kalau gantian dia kalah. Atau yang kedua, serujuk, sepakat. Ingin mencipta, sepakat. Maka dua-duanya bukan Tuhan. Kenapa? Artinya dia punya kekuasaan ketika ada kesepakatan. Ketika tidak disepakati, dia tidak berkuasa. Dua-duanya bukan Tuhan. Yang paling parah ketika tidak ada yang mau mengalah. Gak ada yang mau mengalah. Satu lahir, satu jangan. Lahir, jangan. Wah, rusak itu. Jadi kalau gak ada yang mengalah, maka rusaklah alam ini. Wa in kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Jadi prasyarat untuk bisa menjadi zat yang menjadi tumpuan semua makhluknya, yang pertama al-hayyu, yang kedua adalah al-qayyum. Jadi dia harus maha hidup dan maha mandiri. Artinya dia bisa melakukan apapun juga sesuai dengan kehendak dan iradahnya tanpa membutuhkan bantuan siapa dan apa. Kalau masih butuh bantuan apa dan siapa, bukan Tuhan, karena dia tidak punya kuasa mutlak di situ. Jadi apapun itu bentuknya, sesederhana pun bentuknya, maka itu bukan Tuhan. Setelah itu ditambahi dengan kalimat potongan yang ketiga. Kata Ibnu Katsir, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Ya. Yang tidak pernah dia merasakan kantuk, tidak datang padanya, tidak hadir padanya sinatun, kantuk, wala naum, dan juga tidur. Ini untuk menyatakan, memastikan bahwa Allah itu kalau bahaskan disebut dengan siaga, ya. Siaga. Jadi senantiasa siaga. Kalau suami siaga pasti tidurlah gitu. Kalau Allah itu zat yang siaga, tidak ngantuk dan tidak tidur. Setiap saat ketika dibutuhkan oleh hambanya, Allah senantiasa hadir. Karena dia tidak ngantuk dan tidak tidur. Nah, ini pentingnya kita ini memahami pesan-pesan dari ayat ini, bahwa Allah menyiapkan dirinya untuk kita agar dia menjadi tumpuan. Ya. Makanya apalagi cari waktu-waktu terbaik, ya. Ketika tidak banyak orang yang melaporkan kebutuhannya pada Allah, kan gitu. Ya. Jadi waktu malam, ketika banyak yang lain tidur, kita memohon pada Allah. Jadi ketika Allah memberikan waktu khusus sementara yang lain itu tidur, kita datang menghadapnya, kan gitu. Jadi Allah seakan-akan proklamasikan diri, kalau kalian butuh saya, ayo datang saya. Kenapa? Karena saya zat yang al-hayyu al-qayyum, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Kapanpun kalian butuh, saya ada. Itu prasyarat untuk bisa menjadi Tuhan. Jadi kalau kembali pada pokok soal yang pertama itu, kalau ada orang yang tidak percaya ketika Allah langsung menyebut dirinya Allah,
silakan siapapun yang berani menyebut dirinya dengan nama Allah. Prasyaratnya ini. Yang pertama Al-Hayyu, yang kedua Al-Qayyum, kemudian ditambah dengan la ta'khuduhu sinatun wala naum. Bisa dipahami? Masih ada waktu. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini. Lahu, ini kembali pada pembicaraan di awal, ketika ada maf'ul yang dikedepankan saja. Seakan-akan itu menyatakan itu milik dia semuanya. Lahu, milik dia semuanya. Ma fis samawati wal ard, apa yang terdapat di langit dan apa yang terdapat di bumi. Ini yang membuat kita menjadi bangga dan berbahagia. Kenapa? Ketika kita bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang memiliki alam semesta ini, tapi Allah tidak membutuhkan alam ini. Kan begitu. Karena dia Al-Qayyum. Al-Qayyum sekali lagi itu dia bisa bertindak melakukan apapun tanpa butuh bantuan siapa dan apa. Dia yang punya alam semesta ini, tapi ia tidak membutuhkannya. Alam semesta ini untuk kita semua. Jadi sehebat apapun orang, sekaya apapun orang, ketika dia memiliki itu masih dia membutuhkan yang dimiliki itu, maka tidak akan banyak yang diberikan ke kita. Tapi ketika dia punya semuanya dan dia tidak membutuhkan semuanya, maka apa yang terjadi? Yang dimiliki itu sungguhnya untuk makhluknya, untuk kita. Jadi betapa luasnya kepunyaan Allah ini, tinggal kita minta kapan saja, kan begitu. Jadi kita tinggal minta kapan saja. Jadi pernyataan lahu ma fis samawati wa ma fil ard ini ingin menginspirasikan pada kita bahwa betapa Allah itu sangat kaya, tapi Allah itu tidak membutuhkan itu semua. Dari mana pernyataan tidak butuh semua? Dari kata sifat Al-Qayyum. Jadi Al-Qayyum itu Allah bisa melakukan apapun tanpa butuh bantuan siapa dan apa. Itu. Jadi itu yang mungkin bisa disampaikan dulu, mungkin tidak bisa sepenuhnya sih. Tidak bisa sepenuhnya yang tidak tuntas lah gitu ya. Khawatir terlalu lama ini. Sebelum diakhiri mungkin sambil saya mengingat-ingat tadi yang terlupa ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Tidak ada ya? Monggo, nggak ada yang ditanyakan? Ya silakan. Bal yadahu mabsutatan. Kata bal yadahu atas niat itu Ustaz. Kemudian kalau kita maknai qudrah, apakah hanya dua kekuasaan Allah Ustaz? Ini yang saya tanyakan Ustaz. Baik. Jadi penggunaan yadahu ya, bal yadahu mabsutatani gitu ya. Bahkan kedua tangan Allah itu sangat luas, sangat dermawan gitu ya, tidak terbelenggu. Ya sama dengan yang tadi sebenarnya ya. Jadi maknanya kalau mau dimaknai makna aslinya, makna pertama tentu dengan satu dasar bahwa tidak ada yang sama dengan diri Allah. Tapi itu tentu tidak memuaskan. Maka makna kedua yang dipakai adalah bahwa kekuasaan Allah. Tapi kenapa menggunakan dua tangan gitu kan ya? Karena itulah yang
gampang untuk dipahami oleh manusia. Jadi orang memberi ya itu menggunakan kedua tangan gitu. Konsep kita tentang bagaimana orang dermawan itu ketika dua tangannya terbuka gitu. Jadi kita memahaminya itu karena pemikiran kita terbatas sesuatu yang hanya bisa dijangkau oleh indera kita. Yang tidak bisa diindra susah untuk kita pahami. Ketika Al-Quran menyatakan kedua tangan Allah, itu maknanya bahwa sungguhnya Allah itu maha kuasa untuk memberikan ya kebutuhan makhluknya gitu. Jadi tidak dimaknai apa tadi jenengan? Dua kekuasaan Allah, tidak ya. Ya, itu gambaran kita saja. Kenapa lafadz itu menggunakan dua tangan Allah itu? Karena itu konsep kita tentang tangan. Tangan makhluk manusia itu punya dua tangan gitu. Itu yang kedua itu disebut dengan uslub tibak. Uslub tibak itu lawanan dari sebelumnya. Jadi untuk membantah pernyataan sebelumnya juga menggunakan kata yadahu. Jadi membantah pernyataan sebelumnya gitu. Membantah pernyataan sebelumnya. Jadi mereka berkata kedua tangan Allah itu terbelenggu. Oh tidak, dua tangan Allah itu adalah terbuka lebar gitu. Allahu a'lam bishawab, gitu kira-kira. Mohon maaf ya tadi sempat terlupakan. Mudah-mudahan nanti di pertemuan depan insyaallah mudah-mudahan ingat. Kalau dipandang sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, iya silakan. Terima kasih. Mohon maaf, saya terus terang secara pribadi kan orang awam yang mana cuma tahu ngaji di langgaran, akan tetapi ada suatu makna yang sangat di pikiran saya secara pribadi. Pertama itu pada rukun Islam, bahwasannya yang pertama adalah membaca syahadat. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan ini secara tidak langsung pendelegasian bahwa saya ini tahu kepada Allah. Terus tadi Ustadz mengatakan bahwa di ayat kursi itu sangat jelas bahwa ada memproklamirkan dirinya bahwa saya ini adalah Allah, kan begitu. Nah, bagaimana hubungan dengan syahadat yang menjadi persyaratan pertama pada agama Islam, bahwa itu adalah saya bersaksi, sedangkan di makna awam kita bersaksi ini adalah harus kita tahu kepada Allah. Nah, kiat-kiat apa kita ke depan bahwa untuk menambah keyakinan kita kepada Allah, sedangkan Allah sendiri memproklamirkan, dan tadi Ustadz mengatakan juga Allah tidak butuh umatnya, tapi umat yang butuh kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi makna asyhadu, saya bersaksi, itu tidak dimaknai dengan makna beda dengan makna ra'aitu ya. Aro, saya melihat, bukan. Jadi asyhadu itu maknanya adalah saya meyakini. Meyakini itu bisa berbagai macam berbagai macam faktor yang bisa membuat orang itu yakin. Jadi bisa menggunakan indranya. Ketika ia melihat alam, ia akan menumbuhkan keyakinan bahwa alam ini pasti ada yang menciptakan. Maka lahirlah asyhadu, saya bersaksi. Jadi itu maknanya saya meyakini. Ketika menggunakan pikirannya, mungkin dengan pemikirannya dia bisa menemukan kebenaran dan semacamnya. Jadi beda antara asyhadu dengan ro'aitu, mungkin ro'aitu ya. Kalau
Kalau ro'a itu lebih pada saya melihat dengan indera itu satu hal ya. Tapi penting bagaimana agar kita bisa meyakini Tuhan itu memang ada, ya, bisa melalui indera kita, bisa melalui pemikiran kita. Tapi indera dan pemikiran kita itu hanya mungkin bisa mengantarkan kepada kebenaran. Yang pasti adalah berdasarkan informasi dari Al-Qur'anul Karim. Itu. Jadi Al-Qur'an ini adalah sumber kebenaran mutlak. Mungkin ini klaim mungkin orang-orang untuk itu kan hanya kalian yang beragama Islam menyatakan begitu. Al-Qur'an sini menantang kita. Kalau enggak yakin akan kebenarannya, ayo silakan diuji, kan begitu. Siapapun itu, baik dia beragama Islam maupun non Muslim, kan begitu. Kalau enggak yakin akan kebenaran Al-Qur'an, silakan uji Al-Qur'an itu. Tantangan itu masih berlaku gitu. Makanya sumber yang pasti benar itu adalah Al-Qur'an. Sebelum diakhiri, saya mohon maaf barusan terlintas ya. Mungkin nanti yang tadi itu bisa di delete ya. Saya ingin menyampaikan makna la ilaha illallah ya. Para jamaah firman. Jadi makna la ilaha illallah ya. Kemudian itu ada 4 tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Yang kedua adalah la maqsuda bihaqqin fil wujudi illallah. Yang ketiga la matluba bihaqqin fil wujudi illallah. Yang keempat la mahbuba bihaqqin fil wujudi illallah. Jadi la ma'buda maknanya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah, tidak ada yang dituju kecuali Allah, tidak ada yang dicari kecuali Allah, tidak ada yang dicari ridhonya kecuali ridha Allah. Yang paling tinggi adalah tidak ada yang dicintai ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu mengobati tadi apa yang sempat terlupakan. Baik, ala kulli hal, mohon maaf atas segala kurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang kita bicarakan siang hari ini. Insya Allah pertemuan kita minggu depan tetap kembali pada hari Rabu, karena hari besok saya ada halangan untuk bisa hadir ke tempat ini. Semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan bersama-sama baca doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.